Seterusnya, pertumbuhan penduduk Malaysia kekal perlahan pada 0.5% pada suku tahun ketiga 2025, menjadikan jumlah penduduk meningkat sedikit kepada 34.3 juta orang berbanding 34.2 juta pada suku sebelumnya. Menurut laporan Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSM, pertumbuhan kecil itu didorong oleh penurunan kelahiran sebanyak 2.6%, iaitu 95,469 kelahiran berbanding 97,994 kelahiran pada suku kedua tahun ini. Selangor kekal merekodkan kelahiran tertinggi dengan 18,019 kelahiran, manakala Labuan terendah dengan 316 kelahiran. Bagi pecahan etnik, Melayu menyumbang 69% dengan 65,851 kelahiran daripada jumlah keseluruhan, diikuti Bumi Putera lain 12.7%, China 7.9% dan India 3.9%. Pada masa yang sama, bilangan kematian turut menurun 1.3% kepada 46,643 kes berbanding 47,254 pada suku kedua 2025. Penduduk berumur 60 tahun ke atas menyumbang hampir 70% daripada jumlah kematian, menunjukkan peningkatan dalam struktur penduduk tua negara. Daripada segi komposisi umur, penduduk berumur 65 tahun dan ke atas meningkat kepada 8.0%, manakala kumpulan umur muda iaitu 0 hingga 14 tahun menurun kepada 21.6%. Penduduk dalam kumpulan umur bekerja 15 ke 64 tahun pula meningkat sedikit kepada 70.4%. Berobat di Indonesia mahal, tapi ngantrinya panjang. Hasilnya pun kadang bikin bingung. Gak heran banyak orang Indonesia justru memilih Malaysia, khususnya Rumah Sakit Penang, sebagai solusi kesehatan mereka. Di sini, Anda akan merasakan perbedaan yang nyata. Hasil pemeriksaan super cepat, bukan menunggu berhari-hari, alat medis modern dan lengkap, dokter spesialis berpengalaman internasional, profesional sekaligus ramah, dan layanan pendaftaran mudah lewat Cahaya Kabah Tour and Travel. Semua jadi lebih nyaman. Jadi, kenapa masih bertahan dengan antrean panjang dan pelayanan yang bikin stres? Kalau ada pilihan yang lebih baik di Penang. Saatnya buktikan sendiri, hubungi Cahaya Kabah Tour and Travel sekarang, daftar mudah, proses cepat, dan bergabunglah bersama ratusan pasien Indonesia yang sudah merasakan layanan kesehatan terbaik di Penang. Terdapat beberapa perbedaan antara sistem pendidikan di Indonesia dan Malaysia. Salah satu perbedaan pendidikan di Indonesia dengan Malaysia adalah tercantum dalam kurikulum yang diajarkan di kedua negara tersebut. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara pendidikan di kedua negara. Struktur sistem pendidikan. Di Indonesia, sistem pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, meliputi 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah. Pendidikan menengah meliputi 3 tahun sekolah menengah atas atau 3 tahun sekolah menengah kejuruan. Dan pendidikan tinggi meliputi sarjana, magister, dan doktor. Di Malaysia, sistem pendidikan terdiri dari pendidikan prasekolah. Pendidikan dasar meliputi 6 tahun sekolah rendah. Pendidikan menengah meliputi 5 tahun sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi. Kebebasan beragama. Di Indonesia, kebebasan beragama diakui dan dijamin dalam konstitusi dan siswa memiliki kebebasan untuk memilih agama yang ingin dipelajari. Di Malaysia, Islam adalah agama resmi dan pendidikan Islam menjadi bagian integral dari kurikulum di sekolah-sekolah. Bahasa pengantar. Di Indonesia, bahasa pengantar di sekolah adalah 1. Bahasa Indonesia. Di Malaysia, terdapat 3 bahasa pengantar di sekolah, yaitu bahasa Malaysia atau Melayu, bahasa Inggris, dan Mandarin atau Tamil, tergantung pada jenis sekolah dan kurikulum yang diikuti. Orang Cina Malaysia misalnya, mereka bersekolah di sekolah dengan bahasa pengantar Mandarin. Orang India juga demikian. Mereka bisa bersekolah di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar yang mereka mau, bahasa Tamil misalnya. Di Malaysia ada yang namanya sekolah Cina atau sekolah India.
Malaysia diprediksi segera menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua di Asia Tenggara setelah Vietnam. Dikutip dari Bernama, Minggu, 23 November 2025, berdasarkan laporan analisis VNA, kinerja ekonomi Malaysia yang lebih baik dari perkiraan selama Januari hingga September 2025 telah meletakkan fondasi yang kokoh untuk tahun-tahun mendatang. Ini memberikan visibilitas yang lebih besar bagi para pembuat kebijakan dan investor untuk sisa tahun 2025 dan hingga 2026. HSBC Global Investment Research, HSBC Research, menjadi lembaga terbaru yang semakin optimis, menaikkan proyeksi produk domestik bruto, PDB, alias pertumbuhan ekonomi Malaysia 2025 menjadi 5% dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,2%. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia tidak hanya didukung oleh ketahanan domestik, tetapi juga oleh penerapan strategi diplomatik yang fleksibel oleh pemerintah. Diplomasi proaktifnya, khususnya pada KTT ASEAN ke-47, mencerminkan kemampuan untuk menjaga netralitas sembari melibatkan mitra dagang utama, yang membantu mengurangi ketidakpastian eksternal. HSBC mencatat bahwa, Malaysia kemungkinan akan menjadi ekonomi dengan pertumbuhan tercepat kedua di ASEAN, setelah Vietnam. Maybank Investment Bank BHD, Maybank IB, menyuarakan prospek yang lebih cerah, merevisi proyeksi PDB Malaysia 2025 menjadi 4,7% dari 4,2% dan menaikkan proyeksi 2026 menjadi 4,5% dari 4,1%. Permintaan domestik yang tangguh tetap menjadi jangkar narasi pertumbuhan ekonomi Malaysia, meskipun permintaan eksternal neto terus berfluktuasi. Standard Chartered Global Research juga menaikkan estimasi PDB Malaysia 2025 menjadi 4,7% dari 4,2%. Ini menyusul ekspansi Malaysia yang solid selama 9 bulan sebesar 4,7% pada tahun 2025. Namun, perusahaan tersebut memangkas prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia 2026 dari 5% menjadi 4,5%, dengan alasan kemungkinan perlambatan permintaan eksternal dibandingkan dengan tahun ini. Bank Sentral Malaysia, BNM, diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan, OPR, di level 2,75%. Akibatnya, aktivitas konsumsi dan investasi diperkirakan akan terus mendukung pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal mendatang. Sementara itu, CIMB Securities SDN BHD menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun 2025 menjadi 4,5% dari 4,3%. Sementara pada 2026 pertumbuhan diproyeksikan melambat menjadi 4,1%.
Kalau ngomongin Malaysia, kebanyakan orang langsung kepikiran Petronas, nasi lemak, atau tetangganya Indonesia. Tapi, ternyata banyak banget fakta unik dari negeri jiran ini yang jarang orang tahu. Ada raja yang ganti tiap 5 tahun, bunga sebesar ban mobil, sampai bahasa campur-campur yang bikin ketawa. Yuk, kita kupas tuntas. 1. Raja bergilir. Bayangin kalau presiden diganti tiap 5 tahun itu biasa, tapi kalau raja... Nah, Malaysia punya sistem unik di mana posisi yang di Pertuan Agong bergilir setiap 5 tahun antar sultan dari 9 negara bagian. Jadi raja di Malaysia ini ibaratnya kontrak kerja, tapi tetap keren dan berwibawa. 2 wilayah dipisah laut, Malaysia itu punya 2 wilayah besar, Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur di Pulau Kalimantan atau Borneo. Keduanya dipisahkan Laut Cina Selatan. Jadi, kalau mau jalan darat, nggak bisa, harus terbang atau naik kapal. Bayangin satu negara tapi kayak LDRan 3, Menara Kembar Petronas. Siapa yang nggak tahu Menara Kembar Petronas? Dulu tahun 1998 sampai 2004 ini adalah gedung tertinggi di dunia dan sampai sekarang masih pegang rekor menara kembar tertinggi di dunia. Tingginya 452 meter. Kalau jalan dari bawah ke atas, kayaknya lutut minta ampun duluan. 4. Surga kuliner multibudaya. Malaysia itu surganya kuliner, ada pengaruh Melayu, Cina, India, bahkan sedikit rasa barat. Nasi lemak, roti canai, char kway teow, semuanya bisa kamu temuin di satu tempat. Dan yang unik, tiap daerah punya versi dan rasa yang beda. 5. Bunga Rafflesia. Di hutan Sabah dan Sarawak tumbuh bunga Rafflesia, bunga terbesar di dunia yang diameternya bisa sampai 1 meter. Cantiknya luar biasa, tapi baunya mirip bangkai. Makanya banyak yang bilang, ini bunga cantik yang enggak wangi. 6. Pulau-pulau kelas dunia. Kalau ngomongin pantai, Malaysia punya pulau perhentian Langkawi dan Sipadan. Airnya jernih banget sampai bisa ngaca. Tempat ini jadi favorit para penyelam dunia. 7. Multibahasa sehari-hari. Bahasa resmi Malaysia memang bahasa Melayu, tapi sehari-hari mereka pakai campuran bahasa Inggris, Mandarin, Tamil, bahkan slang khas yang disebut Manglish. Jadi kadang bisa dengar kalimat kayak, you makan already ah, lucu kan? 8. Tradisi wow dan perahu naga. Selain modern, budaya tradisionalnya juga seru. Ada lomba layang-layang tradisional bernama wow yang warnanya cantik banget, dan balap perahu naga yang rame tiap festival. Nah, itu dia beberapa fakta unik dan menarik dari Malaysia. Ternyata negeri jiran ini nggak cuma soal Twin Towers atau nasi lemak aja, tapi juga kaya budaya dan keunikan.